Seorang lelaki yang namanya tersohor bukan karena harta, melainkan karena akalnya yang luar biasa tajam dan lisannya yang lebih cepat dari pedang. Dialah Abu Nawas. Ia bukan bangsawan, bukan pula pedagang besar, tetapi setiap hari rumahnya didatangi para pejabat, ulama, bahkan rakyat jelata, hanya untuk mendengar celoteh dan nasihatnya yang aneh tapi benar. Ia sering berkata sambil tertawa, ilmu yang benar tak perlu dijual mahal, tapi jangan pula diberi gratis kepada orang serakah. Baghdad kala itu adalah kota ilmu dan kemewahan. Pasar-pasarnya harum oleh minyak wangi dari Mesir, kain sutra dari Persia, emas dari India, dan buah zaitun dari Syam. Namun di balik gemerlap itu, banyak orang tergila-gila oleh keinginan menjadi kaya secara instan. Mereka berbondong-bondong mempercayai siapapun yang menjanjikan jalan cepat menuju kekayaan. Dan disitulah kisah ini bermula, ketika Abu Nawas tiba-tiba mengaku memiliki jasa melipat gandakan kekayaan. Pagi itu, di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad, sebuah papan kayu tergantung di depan kedai teh tempat Abu Nawas sering nongkrong. Tulisan besar terpampang di sana, jasa melipat gandakan kekayaan, cepat, halal, dan penuh berkah. Hanya dengan 1 dirham, Anda bisa dapat 2. Abu Nawas menjamin hasilnya. Orang-orang yang lewat terkejut. Ada yang tertawa, ada yang mencibir, tapi sebagian besar justru penasaran. Apakah Abu Nawas sudah gila? Atau dia menemukan rahasia emas para ahli kimia Persia? Atau mungkin ini tipu daya baru? Abu Nawas duduk di kursi bambu, mengaduk tehnya dengan santai sambil tersenyum kecil. Jangan terburu menuduh, katanya kepada seorang pedagang kurma yang memandang curiga. Kalau aku gila, bukankah lebih gila lagi orang yang mau jadi kaya tanpa bekerja? Pedagang itu mendengus. Jadi kau mempermainkan orang? Tidak, jawab Abu Nawas tenang. Aku hanya menguji siapa yang benar-benar memahami arti kekayaan. Beberapa jam kemudian, pasar semakin ramai. Orang-orang mulai berkumpul di depan kedai Abu Nawas. Di antara mereka muncul seorang saudagar kaya bernama Haj Umar, pria tambun dengan janggut tebal dan cincin emas di setiap jari. Abu Nawas, serunya lantang. Aku dengar kau bisa melipat gandakan kekayaan. Benar, jawab Abu Nawas dengan senyum kecil. Tapi tidak untuk semua orang. Mengapa tidak? Karena ilmu ini tidak bekerja pada hati yang tamak. Haj Umar tertawa terbahak-bahak. Tamakkah aku? Aku hanya ingin menguji kehebatanmu. Ini, katanya sambil mengeluarkan 100 keping emas dari kantongnya. Lipat gandakan menjadi 200, dan aku akan memberimu 20 keping sebagai hadiah. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, baik, tapi syaratnya 1, emasmu harus menginap semalam di rumahku. Malam itu, Abu Nawas menyiapkan sebuah peti kayu besar. Ia menaruh 100 keping emas Haj Umar di dalamnya, menutupnya rapat, lalu menulis di tutupnya. Harta yang ikhlas akan tumbuh, harta yang tamak akan membusuk. Tetangga-tetangga Abu Nawas heran melihatnya berdoa di depan peti itu sepanjang malam. Apa kau benar-benar bisa melipat gandakan emas, Abu? Tanya seorang bocah. Bisa, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tapi hanya kalau emasnya mau belajar. Keesokan harinya, Haj Umar datang tergesa-gesa. Mana emasku? Sabar, Tuan, kata Abu Nawas. Ilmu penggandaan ini tidak bisa dibuka tanpa doa pagi. Ia membuka peti, dan betapa terkejutnya semua orang. Di dalam peti itu ada 2 karung emas. Haj Umar melotot. 2 kali lipat. Luar biasa. Aku sudah bilang, bukan, ujar Abu Nawas santai. Ilmu ini tidak gagal.
Namun sebelum sang saudagar sempat meraih karung itu, Abu Nawas menahannya. "Tunggu dulu. Kau hanya boleh mengambil setengahnya. Sisanya harus kau sedekahkan." "Apa? Mengapa begitu?" "Karena kalau kau ambil semua, kekayaanmu akan kembali lenyap. Harta yang tidak berbagi akan melipat gandakan kesusahan, bukan keberkahan." Haj Umar tampak ragu. Tapi karena banyak orang menonton, ia pun menurut. Setengah emas ia ambil, setengahnya ia sumbangkan ke masjid. Malamnya, Haj Umar penasaran. Ia memutuskan menyelidiki. Ia kembali ke rumah Abu Nawas diam-diam. Tapi apa yang ia lihat membuatnya terpaku. Abu Nawas sedang menghitung tumpukan kan tembaga, bukan emas. "Astagfirullah," gumam Haj Umar. "Jadi dia menukar emasku dengan tembaga?" Ia hendak marah, tapi tiba-tiba Abu Nawas menatap dari kejauhan dan berkata, "Tuan Umar, sebelum marah, hitung dulu berapa sedekah yang kau berikan hari ini." 50 keping emas. "Dan berapa keuntungan usahamu hari ini?" 500 keping. "Nah, lihatlah, itulah penggandaan yang sesungguhnya." Beberapa hari setelah keajaiban penggandaan emas itu, pasar Baghdad kembali geger. Kabar tentang Abu Nawas sang pelipat ganda kekayaan menyebar ke seluruh penjuru kota. Dari para tukang pangkas rambut hingga pejabat istana, semua membicarakan nama itu dengan campuran kagum dan iri. "Kau dengar, Abu Nawas bisa menggandakan emas tanpa sihir. Benarkah? Dia mungkin tahu rahasia para alkemis Mesir. Atau mungkin dia punya jin dari Yaman." Namun seperti biasa, ketika ilmu datang bersama keingintahuan, keserakahan pun ikut menumpang. Di salah satu sudut pasar, 3 orang penipu mulai meniru gaya Abu Nawas. Mereka membuka tenda bertuliskan, "Jasa melipat gandakan kekayaan ilmu warisan Abu Nawas." Orang-orang datang berbondong-bondong. Mereka menyetor emas, berharap dapat kembali 2 kali lipat esok pagi. Tapi yang mereka terima hanyalah peti kosong dan janji yang hilang bersama para penipu itu. Satu persatu korban datang mengadu ke rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, kau menipu kami." "Aku tidak pernah menyuruh kalian datang ke orang lain," jawabnya tenang. "Tapi mereka mengaku muridmu." "Kalau begitu," katanya sambil tersenyum miring, "mereka murid yang lebih cepat kabur daripada belajar." Kegaduhan itu akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Sang penguasa mendengar bahwa rakyatnya gelisah karena seorang orang bijak mengajarkan ilmu melipat gandakan kekayaan yang menyebabkan banyak penipuan. Maka utusan istana datang menjemput Abu Nawas. Ia dibawa ke hadapan Khalifah dengan langkah santai seperti hendak menghadiri pesta. Bukan sidang balairung istana berkilau oleh permata dan lampu minyak yang tergantung di langit-langit tinggi. Para wazir dan hakim berdiri berjajar. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, memandangi Abu Nawas dengan tatapan tajam tapi penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas," ujar sang khalifah, "kau dituduh mengajarkan ilmu palsu yang membuat rakyatku tertipu. Apa benar kau menjual jasa melipat gandakan kekayaan?" "Benar, tuanku," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Dan apakah ilmu itu benar-benar bekerja?" "Tentu saja, kalau yang meminta bukan orang tamak." Suara tawa kecil terdengar di antara para wazir, tapi Khalifah tetap serius. "Jelaskan maksudmu." Abu Nawas maju beberapa langkah, menunduk hormat, lalu berkata lantang, "Tuanku, setiap hari manusia berdoa meminta rezeki berlipat. Tapi mereka lupa melipat gandakan syukurnya, lupa melipat gandakan usaha dan kejujurannya. Maka harta mereka tidak bertambah, melainkan berkurang oleh keserakahan. Ilmuku sederhana, tuanku. Aku hanya menunjukkan siapa yang tamak,
agar mereka belajar sebelum hartanya hilang. Khalifah mengangkat alis. Kau bicara seperti sufi, tapi bertingkah seperti pedagang. Kalau ilmumu benar, buktikan di sini dan sekarang. Abu Nawas tersenyum. Baik, tuanku. Izinkan hamba menunjukkan penggandaan harta di depan semua orang. Abu Nawas meminta seorang penjaga membawa sebuah peti besar. Tuanku, pilihlah seorang dari antara wazir untuk menyerahkan sebagian emasnya sebagai contoh. Seorang wazir muda yang terkenal pelit melangkah maju dengan wajah ragu. Ia mengeluarkan 10 keping emas, menyerahkannya dengan enggan. Abu Nawas menerima, menatap emas itu, lalu memasukkannya ke dalam peti. Kemudian ia berkata, "Sekarang, tuanku, semua yang hadir harus berdoa bersama dengan ikhlas. Tapi hanya yang tulus yang boleh berharap emasnya bertambah." Khalifah menahan tawa. Semua yang hadir pun menunduk berpura-pura khusyuk. Setelah beberapa saat, Abu Nawas membuka peti itu, dan semua orang terkejut. Di dalamnya, ada 20 keping emas. "Subhanallah," seru beberapa orang. "Bagaimana bisa?" tanya wazir muda itu kagum. Abu Nawas menjawab, "Karena saat kau berdoa, ada satu wazir lain yang diam-diam menaruh 10 keping emas juga ke dalam peti, ingin tahu hasilnya. Maka Tuhan menggandakan, bukan emas, tapi rasa malu." Semua orang terdiam, lalu meledak tertawa ketika Khalifah sendiri menepuk paha sambil berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah kehabisan akal." Abu Nawas menunduk sopan. "Hamba hanya ingin menunjukkan, tuanku, bahwa keajaiban harta bukan dari peti, tapi dari hati yang tak serakah." Khalifah mengangguk, lalu berkata, "Baiklah, aku ingin tahu lebih jauh tentang ilmumu. Besok pagi, datanglah ke majelis istana. Bawalah apapun yang kau anggap perlu untuk mengajarkan kami cara melipat gandakan kekayaan yang sejati." Abu Nawas tersenyum misterius. "Baik, tuanku. Besok pagi kekayaan Baghdad akan berlipat, tapi bukan di peti, melainkan di akal dan hati para pejabatnya." Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa 3 benda aneh. Cermin tua, sebongkah tanah liat, secarik kertas lusuh bertuliskan kalimat Arab kuno. Semua pejabat istana heran. "Apa itu alat sihir?" tanya seorang wazir. "Bukan," jawab Abu Nawas. "Ini alat perhitungan rezeki." Ia meletakkan cermin di depan semua orang. "Siapa yang ingin hartanya berlipat, pandanglah wajahnya di sini dan jujurlah. Apakah kau telah berbagi dengan orang miskin, atau kau malah menimbun?" Semua terdiam. Tak seorang pun berani memandang lama. Abu Nawas melanjutkan sambil mengangkat tanah liat. "Tanah ini, tuanku, adalah harta sejati. Dari sinilah rezeki tumbuh, dari kerja tangan dan peluh. Siapa yang menanam, akan menuai. Siapa yang hanya menunggu, akan lapar." Lalu ia buka kertas lusuh itu, membaca dengan suara lembut. "Rezeki bukanlah banyaknya harta, tetapi hati yang lapang dan tangan yang memberi." Khalifah Harun ar-Rasyid berdiri, menatap Abu Nawas dengan mata berkilau. "Abu Nawas, ilmumu lebih berharga daripada seluruh emas di Baitul Mal." Abu Nawas menunduk. "Tuanku, hamba tidak menjual ilmu ini, sebab ilmu yang dijual akan kehilangan berkahnya. Tapi kalau tuanku ingin melipat gandakan kekayaan Baghdad, mulailah dengan melipat gandakan keadilan." Khalifah terdiam lama, lalu tersenyum bijak. "Engkau benar. Mulai hari ini, aku akan keluarkan perintah agar zakat dan sedekah diperkuat. Itulah cara melipat gandakan kekayaan negeri ini." Abu Nawas menunduk dalam, lalu berkata pelan, "Maka, tuanku, kekayaan Baghdad telah berlipat, bukan di peti, tapi di hati para penguasanya." Setelah kejadian di istana, nama Abu Nawas semakin harum. Bahkan orang-orang dari luar Baghdad datang untuk sekadar mendengar celotehnya yang aneh tapi menenangkan jiwa. Di antara kerumunan itu, muncul 3 pemuda yang mengaku ingin belajar langsung dari sang bijak. Mereka memperkenalkan diri. Rashid, si pintar berhitung. Hamad,
Si pandai bicara. Yusuf, si licik tapi malas berpikir. Tuan Abu Nawas, kata Rashid dengan penuh hormat, kami ingin menjadi muridmu. Untuk apa? Tanya Abu Nawas. Kami ingin belajar ilmu melipat gandakan kekayaan. Abu Nawas menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum. Kalian yakin? Yakin, jawab mereka serempat. Baiklah, kata Abu Nawas. Tapi ingat, syaratnya tidak mudah. Ilmu ini hanya bisa diajarkan pada mereka yang tak lagi memikirkan harta. Ketiganya saling berpandangan bingung. Bagaimana mungkin belajar melipat gandakan harta tapi tidak memikirkan harta? Tanya Hamad. Itu sebabnya kalian datang kepadaku, jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Besok pagi, temui aku di tepi sungai Tigris. Bawalah masing-masing satu kantong berisi benda paling berharga milikmu. Abu Nawas sudah menunggu di sana dengan sehelai tikar dan teko teh. Ketiga muridnya datang membawa kantong mereka. Rashid membawa emas, Hamad membawa perhiasan ibunya, sedangkan Yusuf membawa segenggam batu permata palsu. Nah, kata Abu Nawas, hari ini kita akan belajar pelajaran pertama, melipat gandakan kehilangan. Ketiganya terkejut. Apa maksudmu? Lemparkan benda berhargamu ke sungai. Rashid menatap tak percaya. Tuan, kau ingin kami membuangnya? Ya, agar kalian tahu bahwa kekayaan sejati tidak bisa tenggelam. Mereka ragu-ragu, tapi Abu Nawas berkata tegas. Kalau kalian masih sayang pada benda itu, kalian belum siap belajar. Tapi kalau kalian bisa melepaskannya, kalian baru layak menerima ilmu yang lebih tinggi. Akhirnya Rashid dan Hamad dengan air mata menetes, melemparkan kantong mereka ke sungai. Namun Yusuf pura-pura melempar, padahal hanya menjatuhkan batu kecil dan menyimpan kantongnya diam-diam di balik jubah. Abu Nawas menatap tajam tapi tidak berkata apa-apa. Bagus, katanya. Sekarang, pulanglah dan jangan menyesal. Kalau hati kalian lapang, rezeki akan datang dari arah yang tak disangka. Rashid dan Hamad benar-benar kehilangan harta mereka. Tapi anehnya, justru hidup mereka menjadi lebih baik. Rashid mendapat pekerjaan baru di istana sebagai penulis naskah karena kecerdasannya. Hamad menjadi pembicara di majelis ilmu dan mendapat banyak murid. Keduanya datang ke Abu Nawas dengan wajah berseri. Tuan, benar katamu. Setelah aku melepaskan harta, datang rezeki lain yang lebih besar, kata Rashid. Itulah penggandaan yang sesungguhnya, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Namun Yusuf datang dengan wajah masam. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Tidak juga rezeki, tidak juga ilmu. Aku rasa kau hanya menipuku. Abu Nawas tertawa. Bagaimana mungkin ilmu bekerja pada orang yang menipu dirinya sendiri? Yusuf terkejut. Kau tahu aku menyembunyikan kantong itu. Aku tahu bahkan sebelum kau berpura-pura melempar. Air sungai itu lebih jujur daripada hatimu. Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam namun lembut. Yusuf, kau ingin melipat gandakan kekayaan, tapi kau tidak tahu bahwa kejujuran adalah tanah tempat benih rezeki tumbuh. Tanpa tanah itu, emas pun takkan bertambah, hanya membusuk dalam ketamakan. Yusuf tertunduk. Hari itu ia meninggalkan rumah Abu Nawas dengan rasa malu, tapi juga dengan hati yang berubah. Ia mulai belajar dari Nor, bekerja, membantu orang, dan mengikis keserakahannya. Setahun kemudian, ia kembali dengan membawa hadiah kecil, sebungkus kurma dan selembar surat. Tuan Abu Nawas, katanya, aku tidak lagi ingin jadi kaya, tapi kini aku hidup cukup, dan kurasa aku menemukan makna dari ilmu yang dulu kau ajarkan. Abu Nawas tersenyum lebar. Sekarang kau benar-benar kaya, Yusuf.